Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, perkuat integritas. Oase Ramadan merupakan sebuah program unggulan dari Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tayang setiap hari menjelang berbuka puasa. Berikut kita simak tausiah dari Ustadz berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan lin nufusil mutmainnah wa li jamihatin nufusi a'innah wa arsyadana ila khairi tariqatin wa aqamis sunnatin tafaddulan wa minnah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wal huda Nabi rahmah khairil bariyah Sayyidina wa Nabi Naulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil mubin wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Oase Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesehatan, sehingga pada tahun ini kita mendapatkan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini diberikan pahala yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih tujuan daripada puasa, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa Oase Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan merupakan salah satu bentuk amal soleh yang tujuannya, manfaatnya akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang saya baca di awal pembukaan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan berpuasa atasmu sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa Oase Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kita perlu mensyukurinya dengan cara memelihara ibadah puasa kita dengan ibadah sebaik-baiknya. Jangan sampai ibadah puasa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, justru kita rusak dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan ucapan yang akan menghapuskan ganjaran pahala puasa kita. Amal-amal yang bisa membatalkan puasa dibagi menjadi dua. Ada amalan, ada perbuatan yang membatalkan puasa kita secara zahir, secara batin, yaitu puasa kita tidak sah. Ada amalan yang membatalkan puasa kita secara batiniyah. Artinya kita tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa. Yang pertama
amalan yang membatalkan puasa kita secara zahir. Amalan-amalan yang membatalkan puasa kita secara zahir adalah bentuknya adalah kita melanggar ketentuan-ketentuan larangan di dalam puasa. Kita tahu bahwa secara pengertian istilah, para ulama menjelaskan yang namanya puasa itu adalah al-imsak 'anil muftirat minal akli wa syurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau mengacu kepada pengertian ini, maka orang-orang yang makan, minum, berhubungan badan di bulan suci Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya menjadi batal. Inilah yang dimaksud hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Batalnya puasa karena ia makan, ia minum, dan berhubungan badan di bulan suci Ramadan. Puasanya tidak sah, batal secara syar'i, secara hukum fikih. Namun ada hal yang kedua, yang ini seringkali orang lupa. Mungkin banyak orang sukses melaksanakan ibadah puasa dalam arti dia tidak batal puasanya secara zahir. Karena ia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan selama melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi banyak orang yang batal puasanya karena melanggar amalan-amalan batin. Dalam arti puasanya batal secara batiniyah. Dia melaksanakan tindakan-tindakan, perbuatan, ucapan yang membatalkan atau menghapus ganjaran pahala puasanya. Ada 5 amalan, 5 perbuatan, 5 ucapan yang membatalkan atau menghapus ganjaran pahala puasa seseorang. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan khamsatu asya tuhbitu shaum, ai tuhbitu thawbus shaum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan, artinya menghapus ganjaran pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah al-ghibah. Yang pertama adalah ghibah, yaitu dalam pengertian ulama tasawuf, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi, atau dzikruka akhaka fi ghaibatihi bima yakrahu, artinya menyebutkan, membicarakan tentang saudaramu sementara saudaramu itu tidak ada di depannya, yang kalau ia dengar dia tidak suka, dia tidak senang. Ini pengertian tentang ghibah. Atau dengan kata lain, ngomongin orang, ngerumpiin orang yang kalau seandainya dia dengar, dia tidak suka. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita kumpul-kumpul dengan teman kita membicarakan tentang orang lain, tentang teman kita yang kalau dia dengar, dia tidak suka. Karena itu sudah masuk ghibah. Dan ghibah itu tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk isyarat, dalam bentuk tulisan, ketika kita ngetik ya dalam WhatsApp ya, yang kalau dia baca dia tidak suka, menyebutkan ya ciri-ciri orang, misalkan menyebutkan postur tubuhnya, dia gendut, dia gemuk, dia kurus dan sebagainya, itu pun masuk daripada ghibah. Ya. Jangan sampai puasa kita batal karena mengatakan kata-kata ghibah
yang itu sangat tidak disenangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Rasulullah pernah menegur Siti Aisyah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang salah satu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safiyah. Baginda Rasul mengingatkan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan lau muzid bima'il bahri lama zajathu. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Aisyah, engkau telah mengatakan tentang sesuatu yang kalau seandainya ucapan kamu itu dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan rusak, akan tercampur, akan bau nanah, ya, akan rusak bau nanah. Karena kejinya, buruknya ucapan tersebut. Ucapan tersebut adalah ucapan ghibah. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa membatalkan atau menghapus ganjaran para puasa adalah al-kadhibu, berkata dusta. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, jaga lisan kita. Bukan hanya kita dilarang berghibah, tapi juga kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata dusta. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah. Namimah ini adalah mengadu domba. Ketika kita berpuasa, jangan sampai kita mengadu saudara kita. Mengadu agar mereka berkelahi, ribut antara satu dengan yang lainnya, baik masalah-masalah besar ataupun masalah-masalah kecil, baik masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, atau masalah-masalah yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita mengucapkan sumpah palsu kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, atau rekan kerja kita, maka itu akan menghapuskan ganjaran pahala puasa kita. Dan yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwatin, memandang, melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Artinya ketika kita melihat sesuatu, yaitu syahwat kita menjadi naik, memuncak, ya, dan itu akhirnya bisa membatalkan ganjaran pahala puasa kita. Pemirsa Ausar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hal yang bisa menyebabkan terhapusnya ganjaran pahala puasa ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk mencegah lisan kita, pandangan mata kita dari hal-hal yang bisa membatalkan ganjaran pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.